Oshinoko, suatu manga yang menggambarkan dunia entertainment di Jepang. Dan untuk manganya sendiri, gue mau ngasih rating 9 karena cerita yang dibawakan sangatlah menarik buat gue. Dan beberapa hari kemarin, Oshinoko juga barusan nunjukin visual kit terbaru untuk project animenya yang akan tayang di bulan Januari tahun 2023 nanti. Dari awal gue baca manga ini, mulai dari chapter 1 sampai 93 sekarang, ada suatu arc yang bakal sangat relatable dengan apa yang akan kita bahas sekarang, yaitu arc 2,5D stage play yang ada di chapter 41 hingga 49 dan yang bakal gue bahas nanti dari sekitar chapter 43 hingga chapter 49. So, if you want to know more, let's discuss with me, Gin. D stage play mengkisahkan persiapan pementasan drama teater dari suatu manga yang populer, yaitu Tokyo Blade. Dalam proses gladi bersihnya, muncul suatu kendala yang sangat serius, di mana naskah drama teater yang dibuat tidak disetujui oleh autor manga. Selain itu, autor juga meminta tim produksi untuk membuat ulang naskah yang baru. Hal ini disebabkan oleh penulis naskah yang mengubah karakteristik tokoh manga yang ia ciptakan. Nah, autor sangat kesal tuh. Saking kesalnya, autor Tokyo Blade juga tidak mengizinkan penulis naskah tersebut untuk menulis naskah adaptasi manganya kembali. Padahal, pengubahan tersebut memiliki tujuan yang baik di mana perlu adanya penyesuaian terkait cara penyampaian emosi dari suatu manga ke suatu drama teater. Dikarenakan manga dan teater merupakan dua hiburan yang berbeda dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Di sini timbul suatu pertanyaan. Mengapa dalam suatu produksi adaptasi akan ada perbedaan jika dibandingkan dengan karya aslinya? Dan jawabannya adalah sederhana, yaitu agar cerita yang ada dapat dibawakan dengan sebaik mungkin, serta dapat mengena kepada penonton meskipun menggunakan media yang berbeda. Pembuatan adaptasi merupakan hal yang rumit dikarenakan dalam pembinaan media, misalkan dari manga ke anime, begitu juga dari anime ke light novel misalnya, masih diperlukannya suatu penyesuaian kembali agar cerita yang ada tetap menarik minat penonton atau pembacanya. Kan tetapi terkadang ekspektasi antara tim produksi dan penonton tidaklah sama atau saling bersinggungan, yang akhirnya membuat adaptasi tersebut berujung pada kegagalan. Jika beberapa dari kalian ingin menyalahkan studio dari gagalnya suatu anime atau film adaptasi, karena adanya perbedaan antara manga dan adaptasinya, mending urungin aja deh niat tersebut. Sebab dalam suatu proses produksi adaptasi, studio tidak bertanggung jawab atas pengubahan yang ada. Dikarenakan sebelum suatu adaptasi dikerjakan oleh studio, naskah adaptasi harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan pihak yang terlibat dalam pembuatan naskah tersebut adalah produser, penulis naskah, serta autor sendiri selaku orang yang memiliki karya tersebut. Sebenarnya, ada beberapa orang yang masih terlibat dalam pembuatan naskah seperti editor, hanya saja mungkin itu akan aku bahas di kesempatan lain kali. Dalam penulisan suatu naskah adaptasi, adanya perbedaan yang muncul antara karya asli dan adaptasi akan dapat saja terjadi. Autor sebagai orang yang memiliki karya asli terkadang perlu melakukan kompromi terhadap naskah yang berbeda dengan karya aslinya, dan masing-masing autor memiliki preferensinya masing-masing. Seperti yang diceritakan dalam Oshinoko, sang autor tidak keberatan jika penulis naskah melakukan pengubahan alur. Tetapi, ia sangat mempermasalahkan mengenai pengubahan karakteristik yang dilakukan oleh penulis naskah dari tokoh yang ia ciptakan. Pada Oshinoko chapter 45, dijelaskan bahwa proses pembuatan naskah dapat diibaratkan dengan permainan telepon ketika autor ingin memberikan koreksi terkait draft naskah yang diberikan kepadanya. Dalam proses revisi tersebut, apa yang dikatakan dan dimaksud oleh autor bisa saja tidak tersampaikan dengan baik kepada penulis naskah. Panjangnya lapisan jabatan tersebut membuat gua ingin berasumsi jika terkadang terdapat miskomunikasi antara naskah yang diserahkan kepada autor kurang ditelaah dengan baik, yang menyebabkan gagalnya suatu adaptasi, misalkan seperti adaptasi yang melakukan banyak pemotongan momen penting pada karya aslinya. Dalam suatu produksi hiburan,
tidak selalu pekerjaan yang ada akan dapat menyenangkan semua orang. Dari Arc 2,5D Stack Play saja contohnya, naskah yang dibuat pertama kali oleh penulis naskah memiliki masalah di mana autor tidak menyetujuinya. Lalu naskah kedua yang dibuat ternyata dapat menyenangkan autor dan penulis naskah, akan tetapi aktor yang memerankan pentas tersebut mengatakan jika naskah tersebut merupakan naskah dari neraka. Disebabkan kesuksesan pementasan drama akan sangat bergantung pada kualitas aktor dalam mementaskan drama tersebut. Dalam dunia nyata, kasus seperti ini di mana tidak semua pihak senang pernah terjadi dalam pembuatan film Bleach Hellfest. Mungkin dari segi penonton, Bleach Hellfest merupakan film yang bagus dan bukan suatu anime yang gagal. Akan tetapi, di balik produksi film tersebut, Tite Kubo selaku autor dari Bleach merasa sakit hati dikarenakan hampir semua ide Kubo Sensei diabaikan demi skenario yang sepenuhnya orisinal. Kubo Sensei yang kesal akhirnya meminta untuk kreditnya sebagai direktur eksekutif dihapus dari kredit film. Akan tetapi, permintaan Kubo Sensei tersebut ditolak oleh pihak produksi. Dalam dunia entertainment, kita tidak akan bisa selalu dapat menghibur setiap individu yang ada. Begitu juga dalam proses produksinya, kadangkala ada juga pihak yang merasa tidak diuntungkan. Sama halnya dengan gua dalam menghibur kalian semua, di mana masih ada kekurangan dalam konten yang gua buat. Tetapi, gua sebagai manusia hanya bisa melangkah maju dan tetap berusaha untuk memberikan hiburan kepada setiap individu yang ada. Boku no video mite kurete arigato. See you in the next video. Gua Rin, jamatane!